أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Aliyul Azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan di sisa waktu yang Allah berikan di umur-umur kita ini, Allah memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan kita nikmatnya beriman. Allah memberikan kita kesempurnaan dalam kehidupan, dan itu kita buktikan hari ini hadir di masjid yang kita cintai ini dalam taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaulah ini menjadi amal yang terakhir dari kita kehidupan dunia ini, insyaallah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di kemudian hari dengan suatu hal, apa yang diperintahkan Rasulullah kita kerjakan, apa yang dilarang Rasulullah kita tinggalkan. Itulah yang dirangkum dengan takwa. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu tentu kita bisa memilah dan memilih mana hak yang wajib, mana hak yang tidak wajib, dan mana yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada dalam satu fase yang baru. Di tahun 1447 Hijriah, tahun baru 1 Muharram. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang singkat ini adalah hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita gulung lembaran 1446 Hijriah. Di situ tertulis kealfaan kita kepada Allah, tertulis juga bentuk taqarrub dekat kita kepada Allah, dan tertulis juga mungkin kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gulung itu, kita hapus jejak-jejak kelam kita di hadapan Allah. Dan di 1447 Hijrah ini kita buka lembaran baru dengan tinta emas. Kita buka lembaran baru dengan tulisan-tulisan yang terbaik, yang bisa memungkinkan kita untuk hidup di dunia ini baik dan jumpa dengan Allah menjadi yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha,
wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi, menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk kesudahan matinya. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan mengejar dunia, berapa rumahku harus tingkatnya, berapa ladangku, kebun sawitku luasnya, enggak. Orang yang cerdas di hadapan Allah adalah orang yang bisa menghitung dirinya, adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya, serta bisa menghitung banyakkah amalku yang akan kupersembahkan nanti ketika aku mati. Kemudian jamaah rahimakumullah, wal ajizu. Kalau wal azizu, ain zai itu perkasa. Aziz, panggilan asma Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wal ajizu, ain, jim dan zai itu orang lemah. Makanya kalau kita baca Al-Quran harus betul makharijul hurufnya. Salah satu makharijul huruf maka lain makna. Wal azizu itu perkasa, wal ajizu itu orang yang lemah. Maka wal azizu, orang yang lemah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Kita tinggal pilih mau yang mana, yang cerdas atau wal ajizu atau orang yang lemah. Jamaah rahimakumullah, muhasabah diri, introspeksi diri, bermeditasi kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu akan bisa menembus ma'rifatullah, akan bisa menembus ma'rifat langit, ma'rifat Allah, dan akan bisa mendeteksi derap langkah kita mau kemana. Itu kalau orang dekat dengan Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, dia akan tahu dan pasti langkah itu baik atau tidak. Makanya oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di seluruh dimensi, di seluruh alam yang akan kita lalui, ada Allah yang mengawasinya. Itu maksudnya. Jamaah rahimakumullah, maka introspeksi diri perlu diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang kita pikirkan bukan makan untuk besok, tapi apa yang kita persembahkan untuk besok di akhirat kita kelak. Bertakwalah kepada Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti setiap apa yang kamu kerjakan. Di gelap apa kamu? Kemudian di malam yang gelap, di balik batu yang besar, Allah tahu apa isi hatimu. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu ada 3 yang harus kita lakukan dalam menghitung diri kita. Yang pertama adalah waktu kita. Waktu itulah yang harus kita kuasai, bukan waktu itu yang menguasai kita. Maka ketika waktu itu yang menguasai kita, maka seluruh amal ibadah kita bisa jadi terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan di khutbah pertama tadi, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu banyak yang merugi kecuali mereka orang yang beriman, yang beramal soleh, saling nasihat dalam ketakwaan dan kesabaran. Kita termasuk di mana? Nasihatkah atau memberikan ketakwaankah atau beramal solehkah? Tinggal ada 4 item, 4 kategori yang kita pilih. Beramal soleh, beriman, bertakwa, saling nasihat dalam kebajikan. Itu yang harus kita hitung dalam diri kita. Karena waktu as-kalsoib, waktu itu seperti pedang yang setiap saat akan melindas kita, akan menebas kita. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah adalah bentuk syukur. Introspeksilah diri kita, yang pertama waktu, kemudian yang kedua adalah syukur. Syukur yang paling kita syukuri dalam kehidupan ini tiada lain bukan harta yang banyak, tapi nikmat sehat.
Kalaulah sudah Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat sehat kita, bagaimanapun banyak uang kita, bagaimanapun besar dan luas rumah kita, itu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan ada nikmatnya. Tapi ketika Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat harta, Allah berikan sesuatu masih bisa kita memakannya, maka disitulah nikmatnya yang diberikan Allah, nikmat dunia itu. Makanya oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika Allah mencabut nikmat sakit kepada kita, introspeksilah. Mungkin ada yang terlupa dalam ibadah kita. Mungkin ada dari harta kita yang tidak kita keluarkan zakat malnya. Mungkin dan lain-lain sebagainya. Ada tetangga yang kita sakiti hatinya. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, yang perlu kita introspeksi diri kita adalah hablum minallah kita. Apakah hanya hablum minallah? Enggak juga. Harus ada hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak suka seorang hamba yang hanya bertahajud tengah malam berdoa kepada Allah, enggak memperdulikan masyarakat. Allah enggak suka. Jangan kita ria dengan amal ibadah kita yang tiap hari masuk ke masjid, tahajudnya banyak, baca Qur'annya tiap malam, sedekahnya. Tapi ketika tetangganya minta tolong, minta bantuan, dia enggak bantu. Allah enggak suka itu. Makanya di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub yang dikarang Imam Al-Ghazali, ada namanya Abu bin Hisam, ahli tahajud. Kalau dia batal wuduknya di tengah malam yang membeku, dia akan mengambil wuduk yang lagi. Tapi ketika satu saat jamaah rahimakumullah, dia mengambil wuduk dan masuk lagi ke rumahnya, di depan pintu rumahnya itu sudah ada makhluk Allah yang menunggu. Lalu terjadilah dialog. Dialognya adalah, kamu siapa? Kata Abu bin Hisham, aku adalah malaikat Allah. Lalu mengapai kamu berada di dekat pintu rumahku? Aku diperintah Allah untuk mencari orang-orang yang beramal soleh. Dengan bangganya Abu bin Hisham ini mengatakan, apa yang berada di bawah tanganmu, lenganmu, ini adalah buku catatan yang nama-nama mereka di dalam ini Allah pastikan masuk surga. Lalu Abu bin Hisham ini dengan sebangganya bahwa dia merasa ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada malaikat itu, "Hai malaikat, carikan namaku dalam kitabmu itu, pasti ada." Lalu malaikat membolak-balik buku catatan nama, tidak jumpa. Engkau salah malaikat, kata Abu bin Hisham, pasti ada namaku. Aku kan ahli tahajud, enggak pernah tinggal wudukku walaupun di malam yang beku. Dicari malaikat yang ketiga, 2 kalinya, enggak ada. Cari lagi, kata yang ketiga kalinya, malaikat cari, tak ada. Abu bin Hisham menangis, tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Lalu bertanya, wahai malaikat, kenapa tidak ada namaku tertulis dalam nama orang-orang yang Allah janjikan masuk surga? Bukan aku enggak mau menulis, kata malaikat. Allah tahan tanganku untuk menuliskan namamu dalam kitab ini. Kenapa? Aku kan tahajud. Memang kau tahajud, memang wudukmu enggak pernah putus, tapi engkau beramal dengan riya. Yang kedua, ketika ada tetanggamu minta pertolongan, kau enggak pernah bantu. Makanya jamaah rahimakumullah, ternyata tahajud itu kecil pahalanya dibanding ketika ada saudara kita yang membutuhkan kita. Subhanallah. Maka berhiduplah dengan masyarakat. Kita dibutuhkan dan membutuhkan manusia yang lainnya. Tak ada manusia yang bisa hidup dengan sendirinya. Ketika manusia membutuhkan, bantu dengan daya upaya kita. Ya, sesungguhnya orang yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Jangan persulit urusan orang lain, maka siap-siaplah Allah akan mempersulit urusan kehidupan. Jamaah rahimakumullah, hitung diri kita. Sudahkah waktu itu kita tepati? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita hablum minallah wa hablum minan nas, ke atas
dan ke samping melihat penderitaan saudara-saudara kita. Inilah khutbah yang singkat. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita menjadi orang yang baik dari tahun semalamnya. Karena itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum biman fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma nusuril ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma nusuril mujahidin fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.